Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Bapak Rudi selaku dosen mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia, serta teman-teman kelas 1C yang kami sayangi. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 6 dapat memaparkan materi serta mempresentasikan tentang sejarah sastra periode 1953 sampai 1966. Tak lupa salawat serta salam kami aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang rahmat serta hidayahnya kami tunggu-tunggu di hari yaumul akhir nanti. Pertama-tama, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan kawan-kawan kelompok kami. Yang pertama ada rekan kami, Sylvia Purpitasari. Yang kedua ada Sofa Sadrina Nufus. Yang ketiga ada saya sendiri, Yuza Yushita. Dan yang keempat ada Habib Akmal Ma'arif. Baik, untuk memperefektifkan waktu, marilah kita langsung masuk ke pembahasan materi. Yang pertama yaitu krisis sastra Indonesia yang akan dibacakan oleh Sofa Sadrina Nufus. Kepada Sofa Sadrina Nufus, kami persilakan. Baik, terima kasih izin menjelaskan mengenai sejarah sastra periode 1953 sampai 1961. Yang pertama mengenai krisis sastra Indonesia. Tentang dalam simposium itu dilontarkan istilah krisis akhlak cara dalam pertama ada Asrul Sani, yang kedua ada Sultan Takdir Ali Syabana, yang ketiga ada Profesor Dr. Wertim dan lain-lain. Lanjut, Sofa. Sultan Takdir Ali Syabana dalam majalah Pujangga Baru pada Januari 1961 mensinyalir adanya impasse atau kebuntuan dalam masyarakat dan kebudayaan. Reaksi-reaksi besar tentang krisis sastra Indonesia daripada sastrawan yang pertama Asrul Sani dalam simposium di Amsterdam pada tahun 1953 mengakui adanya impasse yang hanya bersifat sementara. Impasse itu dilihatnya sebagai akibat dari putusnya hidup pedesaan dan perkotaan pada nilai-nilai yang benar. Diakui ada kegiatan sastra, misalnya cerpen sedang roman tebal tentang revolusi belum masanya ditulis. Yang kedua, Buyung Saleh. Tidak ada krisis sastra Indonesia. Sebab ada karya-karya sastra seperti Keluarga Gelia, Pramudia, Jalan Tak Ada Ujung, karya Mokhtar Lubis, dan roman-roman yang belum diterbitkan. Lanjut. Cukup, Sof. Cukup, baik, kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk penjelasan tokoh selanjutnya akan dibacakan oleh Sylvia Purpitasari. Kepada Sylvia Purpitasari, kami persilakan. Baik, terima kasih. Tokoh selanjutnya itu yang ketiga ada Nugroho Noto Susanto. Dalam Kompas Juli 1954 mencoba mencari latar belakang timbulnya penamaan impasse sastra Indonesia dan mengemukakan 3 kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama yaitu impasse atau kemacetan lahir dari pesimisme itu di satu pihak dikandung oleh mereka yang hidupnya pada zaman federal lebih enak. Dan di lain pihak dikandung oleh mereka yang hidupnya sulit pada masa revolusi, mempunyai impian-impian yang indah dan muluk tentang seusai perang kolonial. Yang kedua, kemungkinan bahwa golongan old crack di kalangan sastrawan yang pada periode 45 mengalami zaman keemasan, padahal pada periode 50 mulai mundur. Ini berarti mengagung-agungkan zaman gemilangnya dan menjelek-jelekan zaman ini, di mana muncul tokoh-tokoh baru. Lanjut. Kemungkinan yang ketiga yaitu bahwa sastrawan 45 sangat berorientasi ke sastra Belanda. Sedang sehabis Perang Dunia Kedua, kesusastraan di negeri Belanda mengalami kelesuan. Karena meninggalnya pemimpin gerakan pembaharuan, maka angkatan sastrawan Indonesia yang menyejajarkan diri dengan angkatan Marspan CS pun sekarang juga mau meniru memproklamasikan kelesuan Indonesia.
Baik, terima kasih kepada Sylvia Purpitasari. Selanjutnya untuk penjelasan tokoh yang selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. 4. H.B. Jassin. Tidak ada krisis dan tak ada impase dalam sastra Indonesia. Suara-suara impase tahun 1953, Simposium Amsterdam. Padahal sekitar tahun itu banyak terbit buku-buku, misalnya karya Pramudia. Tokoh yang kelima, Sitor Situmorang. Tidak ada krisis, tak ada impase. Yang ada ialah krisis ukuran atau krisis nilai sastra. Ukuran Sitor Situmorang adalah ukuran seniman dan seni, berdasarkan pula satu pandangan hidup tertentu. Baik, selanjutnya bahasan kedua yaitu sastra majalah. Roman-roman karangan Pramudia Anantatur yang dalam tahun-tahun 1950, 1951, 1952, dan 1953 selalu muncul dengan judul-judul baru. Tebal-tebal pula, dielakkan oleh para penuduh itu dengan alasan bahwa roman-roman itu ditulis Pram dalam penjara. Jadi sebelum tahun 1950, sejak tahun 1953, Balai Pustaka yang sejak zaman sebelum perang merupakan penerbit utama buat buku-buku sastra. Kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini yang bernaung di bawah Kementerian PP dan K. Maka aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah saja, seperti Gelangga atau Siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, Pujangga Baru, dan lain-lain. Karena sifat majalah, maka karangan yang dapat tempat, terutama yang berupa sajak, cerpen, dan karangan-karangan lain yang tidak begitu panjang, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh majalah-majalah. Maka tak aneh jika para pengarang pun lantas hanya mengarang cerpen, sajak, dan karangan-karangan lain yang pendek-pendek. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Habib Akmal. Kepada Habib, kami persilakan. Ya. Keadaan seperti itulah yang menyebabkan lahirnya istilah sastra majalah. Istilah ini pertama kali dilansirkan oleh Nugroho Noto Susanto dalam tulisannya Situasi 1954 yang tadi sudah disebut. Dalam majalah Kompas yang dipimpinnya pada masa sekitar persoalan krisis perasaan Indonesia diramaikan orang, ada pula persoalan lain yang menjadi pokok perhatian pada peminat sastra, yaitu persoalan lahirnya angkatan sesudah angkatan 45 atau sesudah angkatan Khairil Anwar. Dalam Simposium Sastra yang diselenggarakan oleh Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 1955, hari jadi S. Hartowardojo memberikan sebuah prasaran yang berjudul Puisi Indonesia Sudah Khairil Anwar. Tokoh periode 1953 sampai 1961 dan karyanya. Nugroho Noto Susanto. Nugroho Noto Susanto lahir di Rembang 15 Juli 1930 ini sampai sekarang telah menerbitkan 3 buah kumpulan cerpen. Kumpulan cerpennya yang pertama ialah Hujan Kepagian 1958, kemudian disusul oleh Tiga Kota 1959, kumpulan cerpennya yang ketika berjudul Rasa Sajange 1963 yang antara lain memuat cerpen yang paling berhasil berjudul Jembatan. Aan Nafis Padang Panjang 17 November 1924, ia baru muncul dalam sebuah roman berjudul Kemarau 1967. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Habib Akmal yang telah membacakan serta menjelaskan. Selanjutnya, tokoh selanjutnya akan dibacakan oleh Sylvia Purpitasari. Kepada Sylvia Purpitasari kami persilahkan. Baik, terima kasih. Tokoh selanjutnya yaitu Trisno Yuwono. Trisno Yuwono lahir di Yogyakarta pada tanggal 5 Desember 1926. Kumpulan cerpennya yang pertama Laki-laki dan Misiu pada tahun 1957. Dan cerpen tersebut mendapat hadiah sastra nasional dari BMKN tahun 1957 sampai 1958. Selanjutnya yaitu Iwan Simatupang.
Iwan Simatupang lahir di Sibolga pada tanggal 18 Januari 1928. Karyanya yaitu drama yang berjudul Bulan Bujur Sangkar, dan Iwan pun banyak menulis roman yang berjudul Ziarah Kering dan Merahnya Merah pada tahun 1968. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sylvia Purpitasari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sofa Satrina Nufus. Kepada Sofa kami persilakan. Baik, selanjutnya ada Toha Mokhtar. Toha Mokhtar lahir di Ngadiluih pada tanggal 17 September 1926. Karyanya yaitu roman yang berjudul Pulang pada tahun 1958. Lalu ada Daerah Tak Bertuan pada tahun 1963 dan Bukan Karena Kau 1968, dan yang terakhir ada Kabut Rendah pada tahun 1968. Selanjutnya ada Motinggo Bosje. Motinggo Bosje lahir di Kupang Kota, Lampung pada tanggal 12 November 1937. Karyanya yaitu drama yang berjudul Badai Sampai Sore pada tahun 1962, Nyonya dan Nyonya pada tahun 1962, Malam Pengantin di Bukit Kera pada tahun 1963, karya cerpennya berjudul Dalam Keberanian Manusia pada tahun 1962, Nasihat untuk Anakku pada tahun 1963, Matahari Dalam Kelam pada tahun 1963. Karya romannya Tidak Menyerah pada tahun 1962, Sejuta Matahari pada tahun 1963, Dosa Kita Semua pada tahun 1963, dan lain-lain. Yang terakhir ada Subagio Sastrowardoyo. Subagio Sastrowardoyo lahir di Madiun pada tanggal 1 Februari 1924. Karyanya yaitu ada karya sajaknya yaitu Simponi pada tahun 1957, dan karya cerpennya yaitu berjudul Kejantanan di Sumbing pada tahun 1965. Terima kasih, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Sofa. Ya, teman-teman, tak terasa ternyata presentasi kami berakhir sampai di sini. Mungkin jikalau ada penyampaian atau materi yang belum kami sampaikan, bisa teman-teman sampaikan di kolom diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku moderator dan mewakili teman-teman kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.